Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan bagaimanakah ajaran Islam, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan menyikapi anak perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan, maka Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk membunuh anak perempuan. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk berbuat baik dengan anak perempuan. Dan Nabi tetapkan bahasanya berbuat baik kepada anak perempuan adalah qurbah, amal yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi sebab terbebas dari neraka. Ada beberapa hadis berkaitan dengan masalah ini akan kita tuliskan dan akan kita sedikit bahas. Hadis yang pertama adalah satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, tentu hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ala jariyataini, barang siapa yang mengurusi, memelihara dua anak perempuan, dan dia pelihara dengan baik hatta tablugha, sampai dua anak perempuan tersebut menjadi wanita dewasa yang sudah balik. Maka ja'a yaumal qiyamah, orang tua yang merawat dua anak perempuan dengan baik, dengan penuh kesungguhan, maka dia datang pada hari kiamat, ana wa huwa, aku dan dia seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jari jemarinya. Artinya dia akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memelihara anak perempuan dengan baik, Nabi katakan adalah sebab orang tua tersebut akan berada dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Kemudian yang kedua adalah satu hadis dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, ja'atni imra'atun, satu hari datang seorang perempuan, wa ma'aha ibnatani, dan dia ketika itu menggandeng dua anak perempuannya. Ibnatani lah, dua anak perempuannya, fasa'alatni, lalu dia ngemis, minta sesuatu denganku. Falam tajid indi syai'an ghaira
tamratin wahidatin. Padahal ini rumah Nabi ini kondisinya juga mengenaskan. Beliau mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan, maka dia tidaklah jumpai adanya harta di tempatku, di rumahku selain cuma 1 butir kurma. Subhanallah, cuma 1 butir kurma. Itu di rumah Nabi. Tidak ada makanan lain, tidak ada snack, tidak ada ini, tidak ada itu. Cuma ada 1 butir kurma. Maka 1 butir kurma itu sampai dipelihara dengan baik, diletakkan di tempat tertentu. Tidak dibuang seenaknya. Lalu fa'ataituha iya. Kata Ibunda Aisyah, kemudian aku berikan 1 butir kurma tersebut kepada sang ibu yang punya 2 anak perempuan. Fa'akhadatha. Maka dia pun menerimanya. Sungguh, dia adalah seorang yang dalam kondisi sangat mengenaskan. Diberi bantuan, cuma 1 butir kurma pun diterima. Sebagian pengemis di tempat kita, jika diberi dengan uang yang nilainya rendah, dia akan buang. Dia akan katakan, ini nggak bisa untuk beli apa-apa. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan orang yang betul-betul miskin. Orang yang betul-betul miskin akan berperilaku sebagaimana ibu ini. Yaitu dia akan terima dengan senang hati meskipun cuma 1 butir kurma. Faqasamatha baina batnataiha. Lalu 1 butir kurma itu dia belah jadi 2. Dan dia bagikan untuk 2 anak perempuannya. 1 diberi separuh, yang 1 juga diberi separuh. Sang ibu cuma nonton. Betapa besarnya kasih sayang ibu. Sebagaimana peribahasa kita di bahasa Indonesia, kasih ibu sepanjang jalan. Yang namanya jalan itu akan berlanjut terus. Tidak akan pernah berhenti. Demikianlah kasih sayang seorang ibu. Ini, dia sendiri merasa puas anak-anaknya bisa makan. Ala kadarnya. Meskipun dia tidak dapat apa-apa. Walam ta'kul minha syai'an. Si ibu ini tidak makan apapun. Sedikit pun dari 1 butir kurma tadi. Tsumma qamat, dan mereka itu makan sambil duduk. Ibu ini makan sambil duduk, demikianlah adab Islam untuk makan dan minum. Maka sang ibu kemudian setelah selesai makan kemudian dia berdiri, fakharajat, lalu keluar dari rumah Aisyah bersama 2 anak perempuannya. Dan pemandangan ini satu hal yang sangat mengagumkan dan sangat berkesan di hati Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Maka Fataqala alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah perempuan tadi pergi, datanglah Nabi ke rumahku. Lalu kuceritakan satu peristiwa yang baru saja terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, menyampaikan hadis yang ingin beliau sampaikan.
Nabi SAW kemudian bersabda mengomentari peristiwa yang baru saja disaksikan oleh Aisyah radhiallahu anha. Beliau katakan, manubtuliya, siapa saja yang mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, minal banati bisyai, dengan punya anak perempuan, dengan memiliki anak perempuan, boleh jadi 1, 2 atau lebih dari itu. Fa ahsana ilaihinna, kalau dia berbuat baik dengan anak perempuan tersebut, dia rawat dengan baik, maka kunna lahu sitran minan nar, anak perempuan tadi akan menjadi hijab, akan menjadi penutup yang menghalangi orang tuanya dari siksa api neraka. Ini kabar gembira yang Allah kabarkan, yang Nabi sampaikan kepada para orang tua yang Allah beri titipan dan amanah berupa anak perempuan. Maka jika orang tua bisa mendidik dengan baik, merawat dengan baik, mengarahkan dengan baik, sehingga jadilah anak perempuan ini menjadi wanita-wanita salihah, maka ini adalah amal yang sangat luar biasa, amal yang akan menjadi penghalang orang tuanya dari siksa api neraka. Maka inilah ajaran Islam, sikap Islam berkaitan dengan anak perempuan, yaitu Nabi sampaikan bahasanya mendidik dan merawat anak perempuan adalah amal ibadah yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan orang tuanya dari siksa api neraka.